Nomor 12, gambar-gambar berikut menunjukkan sayatan beberapa organ tumbuhan pada habitat dengan kondisi lingkungan tertentu. Nah, karena dia adalah dibedakan dari habitat, maka habitat tumbuhan itu ada 3. Apa aja Kak? Ada yang berhabitat tumbuh di lingkungan ekstrim, seperti ada xerofit atau xerofilik. Ada yang tumbuh pada kondisi optimum, yaitu mesofilik. Dan ada tumbuh di lingkungan yang berair atau hidrofilik. Nah, untuk yang xerofilik sendiri, ini ada yang dikatakan sebagai tumbuhan yang hidup pada lingkungan yang panas dan kering. Atau juga ada tumbuhan yang hidupnya pada air asin, seperti mangrove. Jadi mangrove itu juga tergolong xerofilik. Kenapa? Karena air asin itu kan dia bersifatnya apa air asin? Hipertonik. Nah, kalau dia hipertonik, maka kecenderungan air akan keluar dari sel gitu ya. Ya, silakan. Ya, sudah. Jadi air cenderung keluar dari sel ke lingkungan. Nah, artinya apa? Dia mengalami dehidrasi. Nah, itu juga tergolong xerofilik juga ya. Nah, di sini dikasihkan 4 gambar, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4 gitu ya. Nah, pada gambar 1 ini kalau kita lihat dia memiliki lapisan epidermis 2 lapisan. Nah, sini ada 2 lapis pada epidermisnya. Nah, kenapa dia 2 lapis? Ini menunjukkan sebagai upaya untuk mengurangi transpirasi atau untuk mengurangi kehilangan air. Mengurangi transpirasi. Maka kita bisa berasumsi untuk yang gambar 1 ini adalah tumbuhan xerofilik. Ditambah lagi pada bagian stomatanya itu dia tertutup atau tersembunyi kriptofor ya. Nah, di sini untuk stomatanya dia tersembunyi atau kriptofor. Dan dia dilindungi oleh trikom pada bagiannya, permukaannya. Nah, ini ada trikom. Tujuannya apa Kak? Tujuannya ini untuk memecah molekul air agar kelembabannya terjaga. Memecah molekul air di udara agar kelembabannya terjaga. Nah, untuk posisinya ini itu adalah organ daun. Tahu dari mana Kak? Ini adalah organ daun. Karena kalau kita lihat itu ada bagian mesofil yang bagian sini. Dari sini sampai sini ini adalah mesofil. Di mana mesofilnya dapat dibedakan ada mesofil palisade dan ada mesofil spons. Mesofil spons. Berarti ini adalah daun dari sayatan dikotil. Daunnya dikotil. Kemudian posisi antara xilem dan floem yang juga terbalik, di mana floemnya itu ada di bawah, sementara xilem-nya ada di atas.
Nah, kalau ada orientasi berkas pembuluh, silemnya di atas, phloem di bawah, ini adalah ciri khas dari anatomi daun gitu. Nah, kemudian kedua kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat ini bukan daun ya, tapi apa? Ini adalah Cladodium. Cladodium yang merupakan modifikasi batang atau batang yang menyerupai daun. Yang menyerupai daun. Nah, tahu dari mana Kak? Taunya posisi silemnya ada di bawah. Jadi ini phloem, ini silem. Ini phloem, ini silem. Kemudian ini ada bagian phloem, ini silem. Jadi posisinya ini dia tidak terbalik. Makanya ini adalah orientasi anatomi batang. Dan kalau kita lihat juga pada bagian sini itu ada korteksnya, yang dimana korteks itu akan ada di bagian akar atau batang, tidak mungkin pada daun. Jadi kalau korteks ini lapisan organ pada batang atau akar, sementara kalau pada daun namanya mesofil, bukan korteks. Ya. Kemudian yang ketiga, ini kalau kita lihat adalah anatomi akar. Nah, akar apakah? Ini kalau kita lihat sini ada 2 lapis epidermis. Nah, jadi ada 2 epidermis. Berarti ini adalah akar tumbuhan xerophyt juga, yaitu anggrek. Nah, kenapakah anggrek dinamakan xerophyt? Karena pertumbuhannya dia menempel pada tumbuhan lain, bukan di tanah. Sehingga untuk memperoleh air terbatas, tidak tersedia secara banyak gitu ya. Nah, posisi yang di bagian sini itu namanya filamen. Kemudian ada hipodermis. Kemudian ada bagian bawahnya lagi, ini adalah epidermis. Nah, ini adalah bagian dari stele. Bawahnya lagi ini ada bagian pericycle. Nah, posisi yang paling besar ini adalah xilem. Sementara posisi yang kecil-kecil adalah phloem. Dan tengah adalah empulur. Gitu. Nah, kemudian yang nomor 4 di sini ini ada suatu jaringan yang besar berongga. Berarti ini adalah parenchyma atau parenchyma udara. Nah, untuk parenchyma udara itu dijumpai pada tumbuhan hidrofit untuk mengapung. Parenchyma udara ini pada tumbuhan hidrofit. Dan ini adalah akar dari tumbuhan eceng gondok ya. Gitu. Oke, selesai. Jadi untuk yang pertama ini adalah daun. Yang kedua adalah batang. Yang ketiga adalah akar. Yang keempat adalah akar ya. Sekarang kita bahas untuk yang A dulu. Organ nomor 1 dan 3 memiliki struktur yang teradaptasi pada kondisi kering. Ini benar. Kenapa? Karena pada anggrek itu kan dia tumbuhnya menempel sehingga untuk ketersediaan airnya terbatas. Sama juga pada kelompok tumbuhan xerophyt lain kayak kaktus, karena dia hidupnya di daun kering juga kebutuhan air terbatas untuk memperolehnya gitu. Jadi ini secara pernyataan ini benar ya.
Kemudian yang kedua, organ nomor 2 dan 4 teradaptasi pada lingkungan mesofit. Nah, yang mesofit hanya pada bagian sini doang. Yang ini nomor 2. Ini mesofit betul. Sementara kalau nomor 4 kan dia ada erenkim. Kalau dia ada erenkim pasti adalah hidrofit. Bukan mesofit, berarti ini salah. Kemudian yang C, sayatan 1 dan 2 berasal dari organ yang berbeda, sedangkan 3 dan 4 adalah sama. 1 tadi adalah daun. Yang kedua adalah batang. Yang ketiga adalah akar. Yang keempat adalah akar. Jadi 3 dan 4 adalah akar, 1 daun, 2 batang. Maka ini benar. Kemudian terakhir yang D, sayatan 1 berasal dari tumbuhan C4. Nah, untuk tumbuhan C4, C3 dan CAM secara anatomi saya akan jelaskan. Kalau pada tumbuhan C3, perhatikan di bagian di bagian berkas pembulunya tidak memiliki klorofil. Nah, jadi berkas pembuluh atau di bagian seludang pembuluhnya kosong, tidak memiliki klorofil. Nah, sehingga ketika dia diamati itu akan berwarna putih ya. Jadi ketika diamati itu kosong. Nah, sementara kalau pada tumbuhan C4 perhatikan di sini ada klorofilnya. Nah, jadi di bagian seludang pembuluhnya ini ada klorofil. Sehingga nanti ketika dia terwarnai dia akan berwarna gelap. Nah, jadi ini dia akan berwarna gelap ketika terwarnai. Nah, kalau untuk CAM secara umum ini anatominya hampir sama kayak C3, cuma untuk fisiologinya nanti mirip C4 ya kalau untuk CAM ini. Jadi untuk CAM ini secara anatomi mirip C3, tapi fisiologi mirip C4. Nanti saya akan jelaskan untuk fisiologinya. Nah, kenapa kalau dia mirip C4 untuk yang ininya fisiologinya, ini anatominya mirip mirip tumbuhan C4 ya, sorry. Ini mirip C4, fisiologinya mirip C4 dan C3 itu ya, peralihan. Jadi untuk pada bagian CAM tidak ada bagian yang disebut sebagai ini seludang pembuluhnya. Ini dia tidak ada, jadi tidak ada klorofilnya, kosong. Nah, ini ya perhatikan dia kosong. Sementara kalau dia C4 itu ada warna hijau, ini menunjukkan dia klorofil gitu. Nah, tempatnya juga itu sama dengan C3. Jadi untuk proses fiksasi CO2 sama siklus Calvin-nya itu ada di bagian mesofil gitu. Nah, sementara kalau C4 untuk siklus Calvin-nya ada di bagian seludang pembuluh, bukan di mesofil gitu ya. Oke, itu saja untuk bedanya antara C4, CAM dan C3 secara anatomi. Nah, ini ya. Ini gambaran anatomi dari C3 dan C4. Sangat beda jauh ya. Kalau untuk yang C3
Perhatikan warna kuningnya ini kosong, tidak ada sama sekali bagian klorofil. Sementara kalau untuk yang C4 sudah membulunya ada titik-titik warna hijau, ini menunjukkan dia ada klorofilnya. Dah, itu yang membedakan. Berarti sayatan 1 berasal dari C4. Kalau kita lihat bagian sudah pembulunya, ini kan dia kosong kan. Nah, ini dia kosong. Karena dia kosong berarti C3. Karena dia tidak terisi oleh klorofas, maka dia bukan C4, tapi bisa aja C3 atau CAM gitu. Ini yang benar. Maka jawabannya ini salah ya. Oke, selesai untuk pembahasan hari ini. Ada yang tanyakan? Gimana? Yang ini. Oh, kalau dia hitam ini dia bukan kosong, tapi dia ini terlalu kecil untuk salurannya sehingga dia tersumbat oleh pewarna gitu. Nah, kalau yang di sini coba ya, di bagian sini. Nah, ini saya hapus dulu. Ini kan bagian sini itu bagian pembulunya kan. Nah, yang bagian sini kenapa Kak dia enggak hitam? Karena ini dia adalah si silem, di mana silem untuk salurannya itu dia lebar. Ini silem. Sementara untuk yang warna hitam itu dia kecil-kecil. Kenapa? Karena ini adalah phloem. Ini silem, ini phloem. Jadi ketika dia terwarnai maka dia akan tersumbat oleh pewarna sehingga dia berwarna hitam. Nah, yang nanti untuk membedakan dia C3 atau C4 itu perhatikan bagian yang mengelilingi silem dan phloem. Yaitu yang mana? Yang bagian sini. Nah, kalau ini dia berwarna gelap berarti dia C4. Tapi karena dia kosong maka dia tidak ada klorofil, maka dia C3 atau CAM gitu ya. Ada lagi? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada ya. Kayak gimana? Klorofilnya banyak. Nah, kalau dia lebih banyak klorofilnya, biasanya dia itu akan berwarna hijau gelapan sama dia. Nah, kalau dia dikasih dikasihkan reagen, contohnya reagen Lugol atau iodin, dia akan berwarna biru kehitaman. Karena dia mengandung banyak amilum yang merupakan timbunan hasil fotosintesis gitu. Ada lagi? Enggak ada. Oke, kalau enggak ada nanti untuk yang berikutnya kita bahas di pembahasan berikutnya ya. Oke, sekian dulu dari saya. Untuk hari ini saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.